Gue tanpa disengaja senderan di salah satu pohon besar. Waktu itu ada kain putihnya kan. Di saat gue masuk ke shelter itu ada dupa. Itu dupanya mati. Di saat pas gue udah kelar sholat asar nih, itu dupanya nyala. Gue ngerasa ada yang aneh nih di belakang gue. Itu ada suara kaki jalan. Serak, serak. Terus si cewek ini bilang, namanya Mbak Nining bilang, sumpah demi apapun tadi ada orang lagi duduk di situ. Itu ekor mata gue ngeliat banyak kayak sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita gitu. Dengan posisi kayak harimau nerekam mangsanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel sama gue Enji. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, di episode kali ini gue kedatangan narasumber. Gue belum kenalan nih sama dia. Jadi gue bakalan kenalan langsung nih sama dia. Halo Abang. Halo. Salaman kita. Ini namanya ritual guys buat gue. Siapa namanya? Oke, Andrian alias Akeo. Oke, Andrian alias Akel. Oke, gue akan traveling nih karena gue udah salaman sama dia. Ini lepas gini. Lepas dong. Sibuk apa nih bang sekarang? Sibuk gawe aja sih paling. Gawe. Iya. Gue dengar lu konten ya juga ya. Kadang-kadang malam kadang sibuk konten juga sih. Asik apa tuh bang? Kira-kira Konten ya pokoknya cerita-cerita tentang cerita masa lalu gitulah. mantan. Bukan cerita mantan, pokoknya cerita masa lalu tentang horor-horor gitu lah. Oh gitu. Wah tuh yang suka horor bisa banget. Apa bang nama channelnya tuh? Nama channelnya Cemas LD. Cemas LD itu singkatan dari cerita masa lalu. D-nya itu bisa di mana aja. Oh Kayak gitu guys. Ya, Kok keren sih. Oke, di malam hari ini lu mau cerita tentang apa nih? Pendakian. cerita pendakian gua waktu di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kapan tuh? Itu waktu tanggal 18 Juli 2020. Oh masih baru. Ya. Pas Oke. awal 2020. Ngapain tuh? Apa yang lo rasain? Boleh gue minta Jadi kisah-kisahnya dulu. waktu gua di Gunung Lawu itu gua ngalamin hal yang mungkin bisa dibilang di luar nalar ya. Karena di saat gua di pos 2 nih, di saat gua di salah satu pohon besar kan, gua senderan kan. Karena gua nggak tahu tuh. Nah di situ mungkin penunggunya itu ngikutin gua nih. Sampai pas gua trek malam, dia tepat ada di belakang gua. Dan paginya gua ngeliat dia, dan sampailah gua di Mboyem itu teman gua ketempelan buto hijau. Buset, mantep nih kayaknya nih. Sebelum gue travel lebih lanjut, gue mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Komen sebanyak-banyaknya, jangan lupa subscribe terus. Jangan lupa pencet subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Biar kita semangat bikin kontennya. Nih, gue udah gak sabar nih traveling sama Bang Akel. Jadi kita langsung aja bang ke alur ceritanya. Oke, jadi gimana bang? Ini cerita dari awal nih. Oke, sebelumnya gue itu lagi ada masalah tentang percintaan lah. Asik galau dia. Iya, gue baru aja putus dari mantan gue kan waktu itu. Dan di situ gue inisiatif buat main ke rumah teman gue niatnya nih, buat ngopi-ngopi bareng gitu lah. Pas gue main ke rumah teman gue itu, ternyata dia lagi briefing nih, lagi pada ngumpul kan. Nah gue tanya dong ke teman gue ini namanya Rombeng, Beng, lagi ada acara apa nih? Nah si Rombeng ini bilang, lagi briefing Keo ke Gunung Lawu. Nah langsung lah gue bilang, boleh lah gue ikut. Langsung kata Rombeng, ayo Keo jadi. Nah berangkat tuh waktu itu, cuma nggak hari itu juga, kebesokan harinya itu waktu hari Jumat. Kan gue paginya masih harus kerja kan. Gue kerja, nah setelah gue pulang kerja gue prepare lah tuh bareng-bareng gue. Singkat ceritanya gue balik itu habis maghrib, gue prepare bareng-bareng gue. Nah gue balik lagi lah ke tempat Rombeng nih. Itu jam 8 gue berangkat ke Gunung Lawu. Nah di sepanjang perjalanan kan, karena berhubung gue baru balik kerja nih, gue bilang ke Rombeng, Beng gue tidur kali Beng ya. Nah gue tidur tuh di mobil. Nah gue berangkat dari Tangerang ke base camp Gunung Lawu ini menggunakan mobil travel satu sama mobil pribadi satu. Di sepanjang perjalanan gue tidur. Nah sampailah gue di rest area itu di masjid apa gitu lupa. Itu
sekitar subuh. Nah gue di situ sama teman-teman gue ngelaksanakan sholat subuh kan bareng-bareng. Setelah sholat subuh kelar, nah di situ gue sempet ngopi-ngopi bareng. Nah teman gue nih Bang Jaja nih, Bang Jaja tuh nelfon temennya, namanya Mas Eko sama Mas Nanang, bertiga nih. Satu lagi gue lupa namanya siapa. Si Mas Eko ini adalah tim SAR dari Via Sewu, Gunung Lawu. Telepon lah nih. Waktu itu gue berangkat 18 orang yang nggak mungkin gue sebutin namanya satu persatu kan. Akhirnya setelah habis nelfon Mas Eko nih, kita berangkat lah nih. Itu sekitar habis subuh, kita ke tempatnya Mas Eko di Karanganyar. Itu sekitar jam 4. Sampailah gue di situ. Setelah Mas Eko kita udah jemput, berangkatlah kita ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Itu sekitar jam 5. Sampai di situ kita ya beres-beres lah, packing ulang lagi setelah kita habis beli logistik kan. Di situ kita sempat mandi, nyuci, sarapan. Sekitar jam 7:30 kita mulai trek. Waktu itu 7:30 kita mulai trek. Kita harus ngelewatin tangga-tangga dan sampailah di portal via Candi Ceto. Kita sempat foto-foto di situ bareng-bareng untuk momen-momen inilah pokoknya. Nah, kita melakukan registrasi nih SIMAKSI. Waktu itu masih sekitar 20.000 per orang. Setelah SIMAKSI, kita jalan nih. Ternyata diarahin buat briefing sama petugas itu sendiri. Briefing tentang Gunung Lawu ini sendiri. Si petugasnya itu bilang, jaga etika dan sopan santun. Karena Gunung Lawu ini beda dari gunung yang lain. Si petugasnya bilang tentang almarhum Alfi juga kan. Sebelumnya mohon maaf nih ya. Alfi juga, tentang Alfi yang udah beberapa tahun belum ditemuin sampai saat itu juga kan. Dan akhirnya setelah mungkin setengah jam briefing dari petugas, kita mulai trek lah pendakian. Sebelum mulai pendaki, kita berdoa lah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita jalan, nah, mungkin 20 menit gue berjalan ya, itu sampailah gue di Candi Cetek. Candi Cetek ini punya apa sih, adat lah kayak gitulah, pokoknya kayak gitulah. Di situ gue sempat foto-foto sama temen gue. Nah dari sini nih memang gue nggak mikir tentang hal-hal mistis ya, karena tujuan gue ke gunung itu pengen liburan segala macem. Dan sampailah gue di Candi Cetek, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Jalan lah, kita ngelewatin pohon bambu itu, ngelewatin perkampungan desa-desaan. Sampailah nih gue di salah satu kayak semacam kolam yang tempat mungkin warga sekitar mensucikan diri kalau di situ ya. Di situ temen gua segala macam itu sempat cucian di situ. Cucian maksudnya? Cucian bersih-bersih. Oh, Bersih-bersih kan, cuci muka segala macam. Dan salah satu temen gua cewek itu tiba-tiba dia muntah setelah dari cucian dari kolam itu. Nah, kita orang berpikir, wah mungkin dia masih belum pemanasan gitu ya, masih capek mungkin. Di situ masih nggak memikir tentang mistis. Nah, lanjut jalan lagi kan kita. Singkat ceritanya sampailah nih di pos 1. Di pos 1 itu kita sempat istirahat segala macam. Berangkat lagi lah nih ke pos 2. Sampainya di pos 2 nih, itu sekitar jam 11:30. Kita mutusin buat istirahat dan gue tanpa disengaja senderan di salah satu pohon besar. Waktu itu ada kain putihnya kan. Nah si Mas Eko ini kan tim SAR dari Via Sewu kan. Seenggaknya dia udah paham lah tentang Gunung Lawu. Dia bilang, Mas jangan senderan di situ. Terus gue berpikir, kenapa Mas ya? Udah nggak apa-apa, di sini nggak bagus. Wah di situ gue paham kan. Mungkin gue pikir, wah ada yang aneh nih. Akhirnya setelah azan zuhur nih, kita jalan. Di saat gue jalan itu gue memakai DP kan. Di saat gue memakai DP gini, gue ngerasa aneh nih sama badan gue. Kenapa badan gue ini berat banget. Tapi gue di situ masih belum memikir tentang hal-hal mistis atau hal-hal aneh lah. Gue lanjut jalan, sekitar 20 menit jalan gue bilang ke teman gue, Bang, kayaknya badan gue berat banget. Tukeran nih gue keril. Dan DP gue tuker sama dia kan. Ternyata setelah gue pakai kerilnya dia nih, ternyata lebih enteng daripada DP gue. Akhirnya jalan, mungkin sampailah kita nih di pos 3. Pos 3 itu kan mata air. Sampai di pos 3 ini,
itu udah asar dan gue melaksanakan sholat asar kan. Di saat gue masuk ke shelter itu ada dupa, itu dupanya mati. Di saat pas gue udah kelar sholat asar nih, itu dupanya nyala. Di situ gue masih wah aneh lah nih, ini gunung beda lah, karena aroma dupanya itu menyengat banget menurut gue. Dan akhirnya kita balik tuh ke tempat teman-teman gue buat masak segala macam, makan gue, lanjut jalan lagi. Lanjut jalan sampai lah gue di pos 4. Di pos 4 ini ternyata udah jam 4:30, udah mau hampir gelap lah. Dan situ teman-teman gue juga pada kedinginan segala macem. Tadinya kita mau ngecamp di pos 4. Ternyata di pos 4 ini tempatnya tuh buat ngecamp nggak memadai lah, dengan lokasi yang nggak bisa lah buat buka tenda teman-teman gue itu. Akhirnya kita mutusin buat trek malam. Dan di saat trek malam ini kita terbagi jadi 3 tim, 3 kelompok lah. 21 orang sama temen ini nih, si Mas Eko jadi 21 orang kan. Kita terpecah jadi 3 tim. Gue itu di tim kedua dan temen gue itu udah tim 1 kan. Mungkin setengah jam gue jalan lah nih. Itu kan gue berenam awalnya. Gue sempat istirahat stay sama temen gue. Dan di saat mungkin gue udah tenaga udah cukup nih, gue lanjut jalan kan. Nah temen gue ini berdua masih capek mungkin, dia istirahat lagi. Udah lu duluan aja Keo, gue di sini aja dulu istirahat. Oke, dia nungguin temen gue yang di belakang kan. Gue lanjut jalan berempat, posisi gue bagian belakang. Di saat gue lagi jalan nih, lagi fokus di trek, tiba-tiba gue ngerasa ada yang aneh nih di belakang gue. Itu ada suara kaki jalan, serak, serak. Nah spontan gue langsung nengok ke belakang. Gue pikir teman gue yang di belakang ini 2. Di saat gue nengok ke belakang, ternyata ada orang lagi berdiri dengan posisi kayak gini. Lo lihat jelas? Lihat jelas belakang gue. Tapi cuma nggak terlalu dekat di belakangnya, agak ya sekitar 1 meter lah. Sebelah kanan. Iya, dia lagi berdiri dengan posisi kayak gini. Anjir, sumpah gue merinding. Dia pakai baju abu-abu. Celananya celana lepis, udah robek-robek ke bawah gitu. Gue di situ langsung teriak, "Mas, saya nggak mau di belakang, Mas." Gue bilang gitu. Dan serentak teman gue berempat ini langsung berhenti. Si Mas Eko bilang, "Kamu ngeliat apa?" Di situ gue nggak bilang ke Mas Eko, "Nggak mau Mas, saya mau di tengah Mas, saya nggak mau berani di belakang." Dan waktu gue berempat ini ada satu cewek kan. Di saat dia lagi nyenterin ke depan nih, ada orang lagi duduk. Di saat kita lagi senterin serentak beramai-ramai bertiga, nggak ada orang ternyata. Terus si cewek ini bilang, namanya Mbak Nining, bilang, "Sumpah demi apapun tadi ada orang lagi duduk di situ." Langsung gue bilang sih, "Mbak, please Mbak jangan senterin ke tempat yang lain Mbak." Bilang gitu. Dan akhirnya si Mas Eko bilang, "Udah yuk kita lanjut yuk, jangan di sini yuk." Lanjutlah nih gue berempat malam-malam. Oh berarti lu satu tim sama Mas Eko ini ya? Iya, sama si Mas Eko ini. Gue berempat jalan malam-malam. Nah tepat di salah satu pohonan besar nih, sebelum bupak peperangan kan. Itu ada pohonan besar. Di situ pohonan besar itu tiba-tiba goyang atasnya. Gue mikir kalau misalnya itu ketiup angin ya, pasti pohonan yang di sebelah-sebelahnya pasti semuanya goyang. Wah kata gue ini aneh nih. Mas Eko juga mikir, udah kita jangan di sini yuk, lanjut jalan aja yuk. Jalan lah nih gue nih, berempat. Di saat gue lagi ngelewatin tebing nih, pinggir kiri gue kan tebing. Itu ekor mata gue ngeliat banyak kayak sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita gitu. Dengan posisi kayak harimau nerekam mangsanya gitu. Di situ gue mikir, ini apa sugesti gue yang kacau kali ya? Apa mungkin karena gue capek kali ya? Lanjut lah nih gue jalan. Gue ngeliatin pohonan tumbang tuh. Beberapa kali gue ngeliatin pohon tumbang. Dan akhirnya sampai lah nih gue di bupak peperangan. Dan teman gue itu udah buka tenda. Yang niat gue tuh, Temen lo yang tim 1 ini? iya tim 1. Dia udah buka tenda segala macem. Cuma gue gak tahu posisinya di mana. Yang niatan gue tuh cuma pengen kita tuh buka lingkaran tenda kan. Di tengah-tengahnya api unggun kayak gitu. Di dalam inian gue, pikiran gue kayak gitu. Ternyata kagak. Setelah gue sampai bupak peperangan nih, udah amburadul buka tenda segala macem.
Dan di situ gue, berhubung gue mungkin karena gue takut kali ya, dan di situ gue udah capek juga, gue nggak sempet masak mie, nggak sempet nyeduh kopi. Di situ gue langsung tidur lah nih gue sama temen gue. Nah, pagi kan singkat ceritanya nih, di saat pagi itu sekitar jam 6 mungkin, gue berdua sama teman gue namanya Erik, gue buat magiin ke tebing salah satu mungkin bagian timur ya. Di situ gue sempet buang air kecil, sempet magiin lah. Di saat gue lagi asik berdua sama teman gue ini, gue ngeliat sosok yang tadi malam gue lihat di pinggir tebing lagi jalan. Gue mikir, wah masa sih dia ngikutin sih, masa sih dia pendaki, kan gak mungkin banget kan. Akhirnya gue balik lagi nih ke tenda, prepare lah buat summit. Saat gue summit ini, gue ngelewatin tanjakan yang pas sampai di pos 5 itu kan. Sampainya gue di pos 5 ada pohonan tumbang ya gitu kan, tempat almarhum foto gitu. Dan teman gue foto-foto di situ. Setelah teman gue ada foto-foto nih, kita lanjut jalan lagi. Sampailah gue tuh di salah satu semak-semak yang sebelum vegetasi hutan, yang dikit tuh vegetasi hutannya. Situ temen gue kencing. Dan dia kencing itu bilangnya, dado kena bodoh. Dan gue bilang, lu apaan sih kencing kayak gitu? Mungkin menurut kita orang nih guyonan kan. Gue nggak tahu deh menurut penunggu situ atau apalah segala macem. Kata gue, lu parah banget sih kencing kayak gitu. Nah di situ dia sambil ketawa-tawa, sama gue juga ketawa-tawa. Gue mikirnya juga emang, wah kocak kali ini ya. Akhirnya gue jalan lah nih. Gue ngelewatin sabana kayak gitu, dan gue ngelewatin Pasar Dieng. Di Pasar Dieng ini gue lewat berempat sama teman gue. Gue, Rombeng, Acul, sama satu lagi gue lupa, satu lagi teman gue. Itu gue nggak dengar suara-suara kayak kerumunan yang ada di pasar, bener. Ternyata yang orang-orang bilang kalau di Pasar Dieng ini atau Pasar Setan itu banyak suara-suara yang aneh. Ternyata gue dengar sendiri. Itu banyak suara-suara aneh. Suaranya tuh kagak jelas suaranya, tapi kedengar kuping. Gue pikir gue doang yang dengar. Ternyata 4 teman gue nih dengar semua. Setelah gue sampai di rumah kan cerita. Dan dari situ kita lanjut lagi kan. Di situ gue sempat istirahat karena capek banget gitu ya. Lanjutlah gue jalan. Singkat ceritanya nih, karena gue nggak ngalamin apa-apa, sampailah gue di Mbok Yem. Sesampainya gue di Mbok Yem nih, gue makan segala macam. Nah, ada satu teman gue nih, namanya Ipang sama Latif. Menurut gue dia teman dari masih kecil, teman akrab. Tiba-tiba dia bertengkar, dia berantem. Cuma gara-gara makan tahu, satu nggak dibayar. Dia berantem. Gue bilang, Pang, gorengan gue belum bayar ya. Tapi dia langsung cabut aja nih. Nah si Latif ini mungkin karena nggak enak kali ya, dia udah makan kan, apa yang kita makan jadi daging. Dia mikir kalau misalnya nggak dibayar parah kan. Akhirnya lanjutin, dia berantem cuma karena tahu nggak dibayar itu. Nah dia berantem kan segala macam, kata gue, udah Pang lu jalan duluan aja. Nah di situ masih nggak terjadi apa-apa nih, maksud gue masih belum kepikiran tentang hal mistis nih. Lanjut jalan nih, sampai gue di puncak itu sekitar jam 10. Gue di situ sempat foto-foto segala macam, puas. 1 jam mungkin gue di puncak. Turun lah nih gue nih, sama teman-teman gue yang lain. Di saat gue turun ini, ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sampailah gue di pos 5 kan, tempat pohonan tumbang itu. Dan teman gue yang kencing itu jatuh terguling-guling tepat di depan gue. Tiba-tiba jatuh. Di saat kita lagi jalan kan, gue lagi bercanda-bercanda lah sama teman gue. Tiba-tiba dia jatuh terguling-guling. Kata gue, padahal jalanannya datar, nggak turun kayak gini kan. Dia jatuh. Gue pikir, lu kenapa? Kagak, nggak apa-apa. Dan akhirnya ya udahlah, jalan lagi sampai kita di tenda. Itu jam 12-an. Kita entah jam berapa gitu, gue lupa. Kita sampai di tenda kan. Kita masak dan kita briefing lagi nih.
Dan di saat kita briefing ini, kita terbagi jadi 3 tim lagi. Dan tim 1 udah jalan, apapun resikonya tetap kita berhenti di pos 3 di saat kita briefing itu. Nah, gue tuh jadi tim ketiga nih. Saat tim ketiga ini, apapun yang terjadi kita berhenti di pos 3 kan. Sampailah nih gue di pos 3 nih ya. Karena gue di pos 4 dan pos selanjutnya gue gak ngalamin apa-apa. Sampai gue di pos 3. Itu kita sempat ngumpul lah. Itu sebelum maghrib. Itu semuanya? Semuanya, sama tim gue tuh udah ngumpul. Dan sehabis maghrib kita lanjut lagi nih. Terjadi 3 tim lagi. Tim 1 mungkin udah sampai base camp atau gimana. Di situ gue jadi tim kedua kan. Rolling dan gue jalan. Sampailah nih gue di pos 2. Itu ada salah satu pipa warga yang bocor kan. Dan nutupin trek. Treknya itu sampai nggak kelihatan lah. Sampai gue bingung kan. Namanya malam kan. Nah, gue ngelihat kunang-kunang nih, di atas semak-semak. Dan tiba-tiba sosok itu muncul lagi. Yang tadi malam gue lihat sama yang tadi pagi gue lihat, dia ada lagi. Dan gue langsung astagfirullahaladzim. Langsung lagi gue jalan sampailah nih gue di pos 1. Di situ gue gak terjadi apa-apa. Dan singkat ceritanya sampai lagi gue di base camp. Sesampainya di base camp, gue nungguin tim ketiga kan, ngumpul lagi nih. Dan teman gue yang jatuh terguling-guling ini, yang bilang kencing, bilang dado-dado ini, itu jalannya udah pincang, udah dirangkul sama teman gue kayak gini. Dan itu udah ngumpul semua kan, baiklah nih kita ke base camp. Nah, sesampainya di base camp itu kita cerita-cerita nih. Dan si Mas Eko bilang, kamu semalam lihat apa? Enggak mas, saya nggak ngeliat apa-apa. Sebenarnya gue mau cerita ke si Mas Eko, cuma gue canggung kan, karena mungkin gue baru kenal atau gimana gitu. Dan si Mas Eko cerita nih sama Mas Nana kan. Ternyata si Mas Eko ngalamin hal-hal aneh di situ. Hal-hal yang mungkin di luar nalar lah. Gue berpikir, wah masa sih? Akhirnya kita balik nih kan, balik pulang itu jam 10:30 mungkin. Dan sampailah gue di rumah itu sekitar subuh. Oke. Ya. Saat gue pulang ini, gue nggak langsung masuk ke rumah kan. Gue diem dulu di depan rumah gue. Dan akhirnya gue masuk. Gue masuk itu ke kamar mandi kan. Di saat gue buka kamar mandi tuh, ada sosok itu lagi berdiri. What? Langsung. Dengan posisi sama kayak gini. Mukanya tuh pucet. Gue langsung teriak, "Ma, di kamar mandi ada apa?" Gue bilang gitu. Nyokap bangun kan. Dan nyokap bangun periksa kamar mandi, nggak ada apa-apa. Dan dari situ, gue selama 1 minggu nih, setiap gue kamar mandi tuh gue selalu nengok. Gue takut ada dia lagi. Nah, dari situlah gue ruqyah. Saat gue ruqyah nih, karena waktu gue ke Gunung Lawu ini gue bawa sesuatu. Bawa sesuatu dari kakek gue. Ini kita flashback ke sebelum ini ya, sebelum naik. Kakek gue pernah bilang, sebelum kamu ini nih, gue minta salah satu lah. Pokoknya gue minta waktu sekolah kan gue sempet berantem gitu. Gue minta mungkin buat pegangan diri gue. Dan gue dikasih sama kakek gue, kalau kamu kemana-mana bawa. Gue bawa ke Gunung Lawu. Gue nggak tahu ya yang sosok cowok itu pendamping gue atau mungkin penjaga pos 2 ini yang disenderin gue ini. Gue nggak tahu itu. Dari situlah gue ruqyah kan. Gue ruqyah ke Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, lu ini punya apa sih? Lu pernah belajar apa sih? Gak pernah belajar apa-apa Ustadz. Lu punya apa emang? Langsung gue bilang, saya pernah dikasih ini sama kakek. Normal aja, jadi anak muda normal aja. Kata gue, yaudah Pak Ustadz, kalau misalnya mau dibuang, buang aja. Gitu kan. Dan di situ gue sempet kayak disuruh baca syahadat kan. Dan gue merem. Kepala gue diginiin, pegang sama Ustadznya. Gue merem. Itu badan gue nyetrum semua. Kayak seakan-akan energi gue ditarik semuanya. Secara paksa. Atau astagfirullahaladzim, gue nyetrum. Dan di saat gue merem ini, gue nggak ngeliat si Pak Ustadz itu. Yang gue lihat hanya kakek-kakek pakai serban putih. Jenggotnya panjang ya, warna putih. Nah dari situlah, di saat udah mulai dicabut itu, gue ngerasa tenang.
Ya pokoknya gue nggak tahu sosok itu penjaga gue atau mungkin si pos 2 ini penunggu itu. Dari situ cerita gue di Gunung Mau. Mantap, epic banget, gila, gokil. Gue nggak sabar buat bedahnya, sumpah. Ini epic banget menurut gue. Oke, nih bang, gue mau nanya banyak nih. Gue udah nyimpen pertanyaan banyak banget nih pas ngedengerin cerita lo. Yang pertama, kenapa lu mutusin untuk lu sama teman-teman lu cuci muka di tempat itu, di yang apa namanya, Kolam kayak gitu Ya. kan. Ya karena kan mungkin karena capek kali ya. Gue juga nggak tahu nih kalau bahwa kolam itu tuh dipercaya sama warga sekitar nih buat mensucikan diri atau segala macam lah. Ya gue cuci muka aja dengan polos ya kan sama teman-teman gue, dan si cewek ini sempat cuci muka juga, cucian, cuci tangan segala macam, dan tiba-tiba dia muntah. Tapi sebelumnya ada wejangan gitu nggak sih, maksudnya kayak nggak boleh gini-gini ya, maksudnya wejangan sebelum lu naik ke gunung itu apa aja yang lo dapet, kecuali sebelum kayak yang jaga sopan santun aja gitu. Ada lagi nggak yang lo dapet sebelum? Pokoknya sih yang dari si petugas ini bilang jaga etika aja sih pokoknya. Jangan kepencar sama tim, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya jaga etika di gunung ini. Ya mungkin karena gue polos ya gue yakin pendaki itu nggak mungkin selamanya mematuhi peraturan. Dan akhirnya di situ gue ya udah cuci muka dengan saking polosnya. Oke. Jadi lu nggak ada apa namanya, kayak sebelumnya nggak ada warning di situ. Nggak ada. Tapi setelah lu turun dari situ lu tahu nggak apa namanya, warning apa nih, Ya, kenapa nggak setelah boleh gua baca, atau enggak gitu? setelah gue baca-baca ya gitu mitosnya sih. Mitosnya apa? Mitosnya sih ya nggak sembarangan gitu buat mandi di situ, karena mandi di situ tuh kayak ada ritual-ritual aja gitu. Oke. Akhirnya ya karena berhubung gua nggak tahu apa-apa kan, ya udah saking polosnya aja cuci muka segala macem. Parah juga sih menurut gua. Terus nasib teman cewek lu pas naik sampai turun nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah dia nggak kenapa-napa. Dia cuma muntah, yang gue tahu nih ya, dia cuma muntah dan ngelihat sosok itu. Dia bilang, di depan ada orang nih. Saat kita lagi stay itu kan. Yang Mbak Nining itu. Ya Mbak Nining itu. Itu depan ada orang. Dan kita serentak kan langsung center beramai-ramai kan bertiga. Mana nggak ada. Tadi di situ ada orang yang duduk. Dia sampai pengen nangis gitu lah. Sampai ya gue nggak tahu sih. Terus kenapa pas pendakian lo ini lo nggak mutusin jalan rame-rame tapi malah ngebagi tim? Gitu. Jadi kan waktu itu kan gue ini berangkat kan dari Tangerang 18 orang. Jemput si Mas Eko kan 3 orang kan. Jadi 21 Ya, orang. benar. Dan nggak mungkin juga kita di trek ini 21 orang kan. Berbaris kan nggak mungkin juga. Dan si Mas Eko mutusin buat berpencar jadi 3 tim. Itu dibatasin gitu waktu naiknya. Lu 30 menit, gue dulu ya jalan sama tim 1 gitu. Enggak, pokoknya pas tim 1 udah jalan nih, mungkin beberapa menit baru kita jalan tim 2, tim 3 kayak gitu. Nggak dibatasin waktu sih. Maksudnya biar nggak di trek itu nggak terlalu rame juga. Emang nggak boleh ya nge-trek rame-rame gitu ya? Ya kurang tahu juga sih, maksudnya Gue sih belum pernah ya. biar apa ya, bisa dibilang biar mengurangi waktu aja kali ya, biar mengurangi gimana sih ya, susah juga gue jelasin. Oke kayak gitu. Oh intinya biar apa namanya, safety lah ya. Iya, Lebih ke biar safety kali mungkin. iya, biar kalau misalnya kita ngeliat, misalkan kita jalan 6 orang nih, ketahuan kan 6 orang, kalau misal jalan 21 orang gimana, Oh ya benar juga. benar kan? Ya benar-benar. Terus sampai sekarang lu masih belum nyadar itu sosok apa? Enggak, karena gue waktu ke kakek gue kan, dan sekarang kakek gue almarhum, makanya gue sempet buang. Gue bilang sama kakek gue, ini tuh apa? Dan si kakek gue bilang, udah pegang aja buat jaga diri lo. Ya udah, akhirnya gue pegang. Dan gue nggak tahu itu kegunaannya apa, maksudnya apa gitu kegunaannya, gue nggak tahu. Dan akhirnya ya udah, gue bawa aja, kayak wapak gitu sih. Kertas gitu ya? Kayak gitu. Ngerokok nggak apa-apa kan? Santai. Terus
Oh lu jadi sampai sekarang masih bingung antara yang sosok lu lihat itu penjaga lu atau Itu ini dia. masih belum terpecahkan tuh ya. Belum. Terus satu lagi nih, yang temen lu sih, gue masih penasaran sama temen lu yang sampai ke pulang pun juga masih pincang-pincang, atau pas udah sampai base camp nih biasanya kan ada sesepunya di situ terus diceritain kenapa-napanya gitu. Ya, dia pincang ya sampai rumah pincang akhirnya. Dan sama gue lupa nih, ada satu yang gue lupa nih. Sama teman gue yang berdua ini berantem kan. Si Latif ini kan bokapnya orang pintar. Di desa gue lah, di kampung gue. Dan dia sakit pulang. Dan saat kita main ke rumahnya nih, bokapnya nanya, lu ke gunung mana emang? Gunung Lawu, Jawa Tengah. Besok-besok lu jangan ke gunung itu lagi. Atau gua nggak bolehin ke gunung, naik gunung lagi. Lu mau tau nggak nih si Latif ini dipegang apa? Ternyata dia dipegang butuh hijau, kata bokapnya. Iya, bokapnya soalnya diparanin. Di situ gue mikir, oh masa iya sih? Karena saking gue polosan, karena gue nggak tahu apa-apa kan. Masa iya sih? Ya mungkin kalau misalnya kayak pocong, kuntilanak segala macam, mungkin sentil yang bokapnya. Gitu sih. Itu. Oke. Terus jadi pas sampai base camp itu lu nggak ada cerita kayak gue gini gitu, nggak ada. Gue Itu sih, cerita after di rumah gitu berarti gue semuanya. karena kan gue kan pas naik ini kan gue berhubung gue baru kenal tuh pada saat itu kan. Jadi gue nggak banyak ngomong nih sama teman-teman gue itu. Gue cerita sama teman-teman gue yang gue kenal aja. Oke. Gitu. Tapi di base camp atau di Nah di saat di base camp ini si Mas Eko sebenarnya ngajakin pengen ngulik gue kan. Yang tadi malam itu gue ngeliat apa. Tapi gue di situ nggak cerita karena berhubung gue mungkin canggung kali ya. Gue baru kenal juga kan. Gak apa-apa mas, saya nggak ngeliat apa-apa mas. akhirnya bang, kira-kira lu kapok nggak naik gunung? Sama sekalian nih kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih. Kalau dibilang kapok nih, sebenarnya sih kagak ya. Karena menurut gue hal miss itu terjadi ketika sugesti kita buruk. Di saat kita capek, sugesti kita buruk nih, dan kita mikir di situ ada nih. Dia terjadi ada. Gue mikir kayak gitu kan. Ya selama ini sih gue naik gunung dan sekarang nih kalau di saat gue ngeliat-liat kayak gitu, aku udah amat lah. Lu gue gitu. Kalau emang lu mau muncul di depan gue, silahkan. Tapi gue mau nyari-nyari. Nah, dari situlah kayak kemarin gue ke Gede aja sebenarnya sih aneh sih menurut gue. Cuma gue nggak mikir itu hal biasa lah. Buat pesan-pesan sih buat teman-teman ketika naik gunung ya jaga banget lah pokoknya etika dan sopan santun itu perlu banget bener. Jangan samain kayak di kota lah. Karena canda ditawa di gunung, tak seperti di kota. Kayak gitu. Mantep ya. Gue sih sebenarnya pengen ngulik lebih nih, cuma di belakang layar aja. Oke. Cerita yang Bang Akel bawain bukan buat nakut-nakutin kalian ya, tapi diambil pelajarannya sama sisi positifnya. Jadi smart netizen. Yang gue juga mau ngingetin buat kalian yang mau cerita juga, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah. Gue sama Bang Akel undur diri. Dadah. Selamat malam, selamat istirahat.